Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kelas lanjutan. Masih dalam pembahasan macam-macam maf'ul bihi dan contohnya. Macam yang kedua dari maf'ul bihi yaitu maf'ul bihi yang berjenis mudmar, yang berjenis domir. Wal mudmaru naw'an, dan yang berjenis domir ini ada dua macam. Yang pertama mudmar muttasil, domir yang mudmar yang muttasil, yang bersambung, dan yang kedua mudmar munfasil, mudmar yang terpisah. Kita awali dengan mudmar muttasil. Mudmar muttasil, domir yang jenisnya mudmar muttasil, yaitu domir yang muttasil, ada beberapa macam. Contohnya pada domir yang mutakallim, domirul mutakallim, seperti akramani Muhammadun, Muhammad memuliakanku. Maka i'rabnya di sini akrama fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fi'il madhi mabni dengan fathah. Wan nunu lil wiqayah, dan nun pada akramani sebagai wiqayah, penjagaan antara fi'il dan dhamir ya. Al-ya i'rabnya dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dhamir muttasil mabni dengan sukun di tempat nasabnya maf'ul bihi. Jadi dhamir ya di sini adalah maf'ul bihi. Muhammadun fa'ilun marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Fa'il marfu' dengan dhammah yang jelas. Kemudian berikutnya maf'ul bihi yang berjenis dhamir mukhatabah. Dhamir muttasil pada dhamir mukhatab, dhamir yang diajak lawan bicara. Dhamirul mukhatabah huwa kaful mukhatab al-mudzakkar, yaitu dhamir kaf yang menunjukkan lawan bicara yang jenisnya mudzakkar. Contohnya akramaka Muhammadun, Muhammad memuliakanmu. Berikutnya wa kaful mukhatabah al-muannatsah, kaf, dhamir kaf yang diajak lawan bicara, muannatsah, jenisnya muannats, seperti akramaki Muhammadun, Muhammad memuliakanmu, perempuan. Berikutnya wa kaful mukhatabain, kaf, dhamir kaf yang menunjukkan lawan bicara dua orang, seperti akramakuma Muhammadun, Muhammad memuliakan kalian berdua. Berikutnya wa kaful mukhatabina, dhamir kaf yang menunjukkan lawan bicara banyak, seperti akramakum Muhammadun, Muhammad memuliakan kalian. Berikutnya wa kaful mukhatabat, dhamir kaf yang menunjukkan lawan bicara banyak, perempuan. Contohnya akramakunna Muhammadun, Muhammad memuliakan kalian, perempuan. Kita ambil contoh dalam i'rab jumlah atau kalimat akramaka Muhammadun, Muhammadun memuliakanmu. Akrama i'rabnya fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-kaf, dhamir kaf, dhamir muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Dhamir kaf i'rabnya dhamir muttasil mabni dengan fathah di tempat nasabnya maf'ul bihi. Berikutnya Muhammad, Muhammadun i'rabnya fa'ilun marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Fa'il marfu' dengan dhammah yang jelas. Kemudian berikutnya dhamirul ghaibah, dhamir yang menunjukkan orang ketiga atau yang ghaib, yang tidak ada depan kita, yaitu ha'ul mufrad al-mudzakkar, dhamir ha yang tunggal yang menunjukkan mudzakkar, laki-laki. Yang kedua wa ha'ul mufradah al-muannatsah, dhamir ha yang tunggal menunjukkan muannatsah, yaitu perempuan. Wa ha'ul musanna, dan dhamir ha yang menunjukkan musanna, menunjukkan ganda. Kemudian berikutnya wa ha'u jam'il mudzakkar, dan dhamir ha menunjukkan jamak yang mudzakkar. Berikutnya wa ha'u jam'il muannats, dan dhamir ha yang menunjukkan jamak yang muannats, yaitu yang perempuan. Kita ambil contoh dalam i'rab satu saja. Ajlasahu ibnuhu, anaknya dia mendudukkan dia. I'rabnya ajlasa fi'lu madin mabniun 'alal fathi. Fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-ha, dhamir ha, i'rabnya dhamirun muttasilun mabniun 'alal dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dhamir muttasil mabni dengan dhammah di tempat nasabnya maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi di sini adalah dhamir ha pada kata ajlasahu, hu. Kemudian i'rab berikutnya ibnuhu, i'rabnya fa'ilun marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Fa'il marfu' dengan dhammah yang jelas, wa huwa mudhaf, dan dia statusnya mudhaf. Al-ha pada ibnuhu, dhamir ha pada kata ibnuhu, i'rabnya
Dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dhamir muttasil mabni dengan dhammah di tempat jarnya mudhaf ilaih. Kemudian sekarang kita masuk pada jenis kedua, yaitu maf'ul bihi yang jenisnya munfasil, yaitu dhamir munfasil, mudmarun munfasilun, dhamir yang munfasil, yang terpisah. Yang pertama, dhamirul mutakallim, dhamir yang berbicara. Contohnya, iyaya akramta, kepada saya kamu memuliakan. Iyana akramta, kepada kami kamu memuliakan. I'rabnya kita ambil contoh dalam i'rab satu saja. Iya, i'rabnya dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Dhamir munfasil mabni dengan sukun di tempat nasabnya maf'ul bihi yang didahulukan, yaitu iya. Jadi di sini dhamir munfasil iya adalah maf'ul bihi. Kemudian berikutnya wal iya, dan i'rab iya pada iya ya, harfun dalun 'alal mutakallim al-mufrad. Huruf yang menunjukkan dia sebagai mutakallim, yaitu yang berbicara dan berjenis tunggal, al-mufrad. Kemudian berikutnya akramta, i'rabnya fi'lun madhin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi ta'il fa'il. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan ta fa'il, yaitu ta. Adapun i'rab ta, wa ta'u dhamirun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Ta i'rabnya dhamir mabni 'ala al-fathi, mabni dengan fathah di tempat rafa'nya fa'il. Karena setiap fi'il butuh fa'il, maka ketika mengi'rabkan sebuah fi'il maka harus dia mengi'rabkan fa'ilnya. Berikutnya maf'ul bihi yang berjenis dhamir munfasil, yaitu dhamirul mukhatabah. Dhamir munfasil yang mukhatabah, yaitu dhamir yang diajak lawan bicara, seperti iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna. Kita ambil satu contoh. Iyyaka akramtu, kepadamu aku memuliakan. I'rab kaf pada kalimat atau pada kata iyyaka, harfun dalun 'alal mukhatab al-mufrad al-mudzakkar. Huruf yang menunjukkan lawan bicara, jenisnya mufrad mudzakkar. Wa akramtu, adapun i'rab akramtu fi'lun madhin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi ta'il fa'il. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan ta fa'il. Wa ta, dan i'rab ta pada akramtu dhamirun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Dhamir mabni dengan dhammah di tempat rafa'nya fa'il. Kemudian berikutnya di antara maf'ul bihi yang berjenis dhamir munfasil, yaitu dhamirul ghaibah. Dhamir al-ghaibah, dhamir yang menunjukkan orang ketiga atau yang tidak ada depan kita, yang ghaib, yaitu iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Kita ambil contoh satu pada sebuah kalimat, kemudian kita i'rabkan. Iyyahu akramtu, kepadanya aku memuliakan. Di sini i'rab dari al-ha fi iyyah, i'rabnya harfun dalun 'alal ghaib al-mufrad al-mudzakkar. Huruf yang menunjukkan ghaib atau orang ketiga, kata ganti orang ketiga yang mufrad dan mudzakkar. Dan i'rab dari akramtu adalah fi'lun madhin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi ta'il fa'il. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan ta fa'il. Wa ta, dan ta pada akramtu dhamirun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Dhamir mabni dengan dhammah di tempat rafa'nya fa'il. Oleh karena itu maf'ul bihi pada dhamir munfasil, yaitu pada kalimat iya, baik itu pada dhamir mutakallim, yaitu yang berbicara, atau pada dhamir mukhatab yang diajak lawan bicara, atau pada dhamir al-ghaibah, yaitu kata ganti orang ketiga. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.